Seperti biasa, penyakit langganan Vario 125 All, Vario 125 New ya, 125 ISP, yaitu sering bermasalah di bagian sistem pendinginnya ya, atau indikator suhu speedometer nyala bosku ya. Nah, seperti ini di kasus motor Vario 125 All ini. Indikator suhu keterangan dari ownernya sering nyala ya di bagian speedometernya. Jadi langsung aja kita lakukan pengecekan bosku ya. Kita bongkar dulu untuk bagasinya bosku ya, biar lebih jelas nanti kita lakukan pengecekan di bagian air radiatornya bosku ya. Nah, di sini ada baut untuk bagasinya, kita lepaskan semua untuk baut-bautnya. Lalu untuk air radiatornya nih kita cek ya. Biasanya ya kalau indikator suhu speedometernya lah, di speedometernya itu berhubungan dengan air radiator bosku. Jadi kita lepaskan seperti ini untuk koper bagasinya atau bagasinya juga. Nah, setelah itu kita cek di sini tuh di tampungan atas atau di tampungan cadangan air radiatornya nih kosong bosku. Tuh. Padahal keterangan dari ownernya ini belum lama diisi ya, untuk air radiatornya baru 2 harian ya diisi. Ini sudah habis lagi nih di bagian tampungan air radiator bagian atas ini ya. Ini kemungkinan atau indikasinya bocor bosku. Nah, coba kita cek di bagian tampungan bawahnya ini. Mudah-mudahan masih ada ya tuh. Nah, kalau di tampungan bawahnya ini masih ada bosku. Wajar karena baru 2 hari diisi bosku ya. Ini coba kita tes dulu ya, kita tambah air radiatornya ini. Nah, setelah itu kita hidupkan untuk motornya. Lalu sambil kita cek bosku ya, bocornya lewat mana ya. Kalau ndak kita masukkan atau ndak kita isi dulu air radiatornya, kan ndak tahu nih bocornya di mana nih untuk motornya ya. Tuh, seperti ini ya. Dan alhamdulillahnya ndak langsung nyembur bosku ya. Biasanya kalau langsung nyembur itu harus dilakukan tune up ya, atau turun mesin. Di alhamdulillahnya nih kita hidupkan untuk motornya, air radiator di bagian tampungannya ini ndak nyembur bosku. Berarti kemungkinan untuk pak kopnya ini masih dalam keadaan bagus ya, masih aman. Jadi ndak perlu turun mesin. Nanti kita beresin saja yang masalah di luar ini ya, entah di bagian radiatornya, entah di bagian water pump, atau entah di bagian selang-selangnya, entah di bagian ti radiatornya bosku. Kita lakukan pengecekan dulu ya. Kenapa kok air radiatornya motor Vario 125 All ini cepat habis dan indikator speedometer nyala bosku begitu mesin panas. Oke. Nah, setelah kita hidupkan sekitar 2-3 menitan nih baru kelihatan bosku. Nih, ada rembesan di bagian pipa radiator bagian atasnya ini ya. Tuh. Di sini ada retakan sedikit ya, tuh. Nah, mau sedikit, mau besar, mau kecil lubangnya, tetap ini bakalan menyebabkan air radiator cepat habis. Itu yang menyebabkan indikator speedometer nyala merah atau indikator suhu nyala merah bosku. Gara-gara air radiatornya ini berkurang sehingga mesin jadi cepat panas. Nah, ini yang menyebabkan indikator suhu nyala. Nah, kalau ini dibiarin kelamaan ya, tetap begitu mesin panas indikator suhunya nyala, terus dipakai terus, itu bisa nanti di bagian packing kopnya juga mengalami bocor. Jadi sehingga harus dilakukan tune up bosku. Biayanya tambah lagi ya. Mantap, jos kan. Oke. Nah, untungnya si ownernya ini langsung dimintain servis ya, langsung dimintain lakukan pengecekan ya. Nih seperti itu, netes di bagian ini pipa radiator bagian atas ini ya, yang masuk ke ti radiatornya bosku. Tuh, perhatikan ya. Karena di sini bocor, otomatis ya cepat habis untuk air radiatornya. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama bosku, kita lakukan pembongkaran saja ya. Dan si ownernya ini juga berpesan bosku, kalau memang ada yang rusak langsung saja diganti. Oke, jos gandos, cuan, mantap. Dan kita cek juga di sini di bagian ti radiator aman, water pump juga aman. Nah, jadi kemungkinan besar ini masalah utamanya cuma di bagian radiatornya saja yang mengalami bocor, atau lebih tepatnya di bagian pipa radiator bagian atas ini mengalami retak ya, sehingga air radiatornya bisa bocor dan menyebabkan air radiator berkurang. Langsung
indikator suhu speedometer nyala. Oke. Nah, terlalu berlama-lama bosku, kita lakukan pembongkaran saja bosku ya. Kita sediakan kunci 10 tang ya. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran di bagian radiatornya nih, kita tap dulu nih, sayang air radiatornya yang baru ya. Kita buka untuk pembuangan air radiator bagian bawah ini. Kita putar saja seperti ini. Nah, setelah itu kita buka tutup bagian atas biar air radiatornya ini keluar bosku. Nah, setelah itu kita sediakan tang ya. Lalu kunci T10 kita lepaskan untuk radiatornya ini ya. Oke, di sini ada bautnya satu, kita lepaskan juga bosku. Mantap, just ya tuh. Oke, nggak usah berlama-lama, satset cuan. Oke, nah seperti ini tuh. Bautnya 4 biji bosku, yang bawah atas 22, jadi 4 bautnya bosku. Kita lepaskan menggunakan kunci 10 ya. Lalu untuk selang radiatornya yang bagian bawah ini yang masuk ke termostat kita lepaskan. Setelah itu selang bagian atas ini kita lepaskan juga, selang kecil yang dari tampungan atasnya. Nah, di sini ada kancingan ya, kita tarik dulu seperti ini. Nah, lalu kita tarik untuk radiatornya. Oke. Alhamdulillah untuk kayak radiatornya ini sudah kita lepaskan seperti ini. Nah, kita cek di bawah sini ya. Tuh, bocornya cucil sekali tuh. Secuil padahal. Wah. Jadi kalau mau dilem juga sebenarnya bisa, tapi si ownernya minta ganti, kita ganti. Nih, kita percayakan kepada mereknya Rui bosku. Just ya, sudah satu set sama tutupnya. Mantap nggak tuh? Nah, seperti ini ya tuh. Baru bos. Jos gandos ya. Oke, setelah itu tinggal kita lakukan pemasangan bosku. Oke, pertama-tama kita pasang dulu selang bagian atas, setelah itu selang bagian bawah. Seperti ini, simple. Satset cuan. Nah, lalu kancingannya kita kembalikan ke posisi semula ya nih. Atau jepitan selangnya ya. Setelah itu untuk selang yang kecil dari tampungan cadangannya ini kita pasang juga bosku seperti ini. Nah, setelah itu tinggal dikencangkan saja untuk bautnya atau dipasang kembali untuk bautnya seperti ini. Nah, mantap. Lalu yang sebelah kanan juga sama. Kita pasang. Nah, kita kencangkan seperti ini bosku. Mantap, just ya pagi-pagi ini. Semangat 45 nih. Kalau dapat garapan yang ringan-ringan seperti ini ya. Kalau langsung ketemu penyakitnya enak bosku. Tapi kalau yang sudah mumet-mumet pagi-pagi itu bawanya males bosku ya. Nah, kalau yang ringan-ringan seperti ini, yang cepat dapat cuan ya, kita gas saja terus ya nih seperti ini tuh. Setelah itu kita kencangkan juga yang bawah nih bosku ya. Tuh, mantap ya. Kita kunci nih. Oke, yang bawah ini belum pas nih. Oke. Nah, kita kendorkan dulu yang atas, setelah itu kita pasang yang bawah ini. Tadi keburu yang atas kita kencangkan ya, makanya lubang yang bawah ini agak melenceng sedikit. Jadi kurang pas. Nah, seperti ini, jos gandos. Lalu kita isi untuk air radiatornya bosku ya. Mudah-mudahan masalahnya cuma di bagian radiatornya saja bosku ya. Tidak ada masalah yang lain. Alhamdulillahnya langsung kelihatan ya masalahnya di mana tadi setelah kita isi air radiator bosku. Oke. Kalau tidak sampai kelihatan, wah mumet. Tapi untungnya langsung kelihatan bosku. Jadi jos gandos ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita hidupkan motornya tuh, aman tuh. Sirkulasi air radiatornya aman bosku ya. Mantap ya. Cuan nih. Jos bosku. Oke, sudah mantap ya. Nanti ini kita diamkan selama 30 menit ya. Kita hidupkan terus motornya sambil kita lakukan pengecekan apakah ada masalah yang lain ya bosku ya tuh. Oke, ini kita isi lagi di bagian tampungan atas atau di tampungan cadangannya ini kita isi. Nah, setelah itu kita buang tutupnya. Mantap, bungkusnya bosku kita buang ya. Sambil kita cek ya di bagian indikator suhunya apakah nyala apa enggak. Setelah kita isi radiator, lalu kita ini hidupkan selama kurang lebih nanti 30 menit ke depan ya. Kita diamkan saja motornya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan aman bosku ya. Oke bosku, ini tinggal kita pasang bagasinya saja bosku ya.